Nah, sahabat-sahabat, di depan kita ini adalah tembakau ya. Ini adalah tembakau yang saya beli secara ecer. Hari ini kita mau coba belajar untuk menyembuhkan keriting daun yang diakibatkan trips. Tapi sebelum itu sebenarnya sudah saya lakukan penyemprotan ya. Jadi sebelum kita membuat video ini sudah saya coba ke tanaman cabai yang keriting dan diakibatkan oleh trips ya. Nah, cara pembuatan pestisidanya dari bako ini sangat mudah. Sahabat cukup gini. Karena di sini saya tidak bisa mempraktekkan untuk merebusnya. Jadi yang saya lakukan itu tembakau ini kita ambil secukupnya saja ya, secukupnya. Terserah takarannya sahabat-sahabat mau seberapa. Yang jelas tembakau itu kita rebus. Kalau saya kemarin ukuran air ini yang 600 mili ya, yang botol kecil itu. Ukuran air ini itu kemudian saya campur sejumput tembakau, seret gitu. Nah, saya rebus sampai airnya itu, ini kan di sini ya. Ini kemarin tuh saya isi full, nggak ada rongga seperti ini. Nah, ini full. Terus kemudian pas direbus dia berkurang sampai di sini. Nah, sampai di sini. Tuh sekiranya segitu. Nggak harus pas. Yang penting nanti ada pengurangan. Mau segini atau segini atau segini nggak apa-apa. Yang penting kemarin pas kita coba itu ini full. Kemudian pas direbus dia menyusut sampai segini. Nah, ini hasilnya. Nah, ini. Jadi warnanya coklat seperti ini. Vesna Bako atau tembakau ya. 24 Januari 2024. Ini sudah saya aplikasikan ke tanaman cabai dan alhamdulillah ternyata ada reaksinya. Cara pengaplikasiannya itu sangat mudah. Dari sini akan kita mulai untuk meraciknya. Jadi ini saya sudah menyiapkan semprotan khusus yang biasanya untuk burung. Ini sudah saya isi 1 liter. Ukuran yang saya gunakan kemarin adalah 1 liter. Dan cara pencampuran Vesna Bakonya ini 1 liter air saya kasih sabun cuci piring yang hijau, bisa Sunlight, bisa Mama Melon, Mama Lemon atau yang apapun itu. Saya gunakan 1 sendok ini. Nah, sendok yang saya pakai ini tidak terlalu cekung, dia letter banget. Dan ini saya gunakan 1 sendoknya, ini juga tidak full. Yang penting saya nakernya pakai sendok sekiranya biasanya isinya itu ya ada di tengahnya gitu. Nah, ini setelah saya ambil, ketika saya menakar itu, ketika saya ambil ukurannya kurang lebih 2 mili. Bisa juga kadang mungkin kalau ini penuh jadinya 3 mili ya, 3 mili. Cuman oke, saya pakainya itu di cekungan yang tipisnya itu ya. Ini kan cekungannya sangat tipis ya, sangat tipis. Nah, itu saya gunakan untuk menjadi perekatnya, dan ini takarannya 2 mili, kadang juga bisa lebih sampai 3 mili. Nah, itu langsung kita masukkan ke sini sebagai apa, perekatnya. Kita masukkan ya, kita masukkan ke air yang ada 1 liter ini. Oke, kelihatan dia mulai berbusa. Nah, selanjutnya untuk ukuran pestisida tembakunya berapa saya gunakan untuk, kalau tripsnya tidak terlalu banyak itu biaya menggunakannya cukup 10 mili. Jadi 10 mili saya gunakan untuk penyemprotan trips yang tidak terlalu banyak ataupun keritingnya dia belum parah. Tapi saya juga pernah menyemprotkan ke cabai saya juga, itu 20 mili untuk 1 liter air. Tapi ketika menyemprotkan itu ya, sahabat gunakan dosis yang rendah dulu. Oke, ini kan sampai di lebih ya, 10 mili. Kita kembalikan. Oke. Nah, 10 ya, ada di 10. Ini kita masukkan ke air yang sudah kita campur dengan sabun cuci piring. Set. Oke. Nah, seperti itu.
Nah, oke, jadi 10 mili ya untuk ukurannya 10 mili. Sahabat bisa mengira-ngira kalau 10 mili ini 10 mili ini biasanya itu dua tutup ini ya, tapi nggak terlalu full. Biasanya seperti itu. Kalau kita nggak punya suntikan ini ya, 10 mili. Oke, dan selanjutnya tinggal kita aplikasikan ke tanaman cabai kita atau ke tanaman apapun itu ya, yang misalkan itu keriting diakibatkan oleh trips. Ini kita kocok-kocok dulu supaya tercampur rata. Oke, ya, ini sudah tercampur rata antara pestisida, air dan tembakau, ekstrak tembakonya, air dan juga mama lemon. Nah, untuk penyemprotannya nanti kita semprotkan di bagian bawah daun ya, karena biasanya trips itu ada di bagian bawah daun. Kita utamakan di bagian bawah daun. Dan untuk penyemprotannya, saran saya kalau sahabat-sahabat bisa disemprotnya sore hari. Kalau memang tidak bisa, ya di pagi hari tidak apa-apa. Yang penting penyemprotannya itu di bawah daunnya ya. Jadi tidak hanya di atas daun. Usahakan tempat-tempat yang dihinggapi atau dibuat untuk sarang trips itu tersemprotkan oleh pestisida tembakau ini atau tembakau ini ya. Jadi seperti itu sahabat-sahabat. Kalau memang misalkan pagi tidak apa-apa, karena biasanya gini, pestisida tembakau ini kan panas, dia terkena kulit juga kerasa panas. Nah, kalau di pagi hari misalkan cuaca siang hari itu sangat terik, biasanya daun akan coklat, mengering dan rontok ya. Apalagi kalau dosisnya itu sampai 20 mili, itu biasanya kondisi dingin pun itu bisa rontok besoknya ya kan. Jadi misalkan semprot sore gitu, dosisnya kalau 20 sampai 30 mili itu pas sorenya nggak masalah, tapi besoknya ketika masuk di musim siangnya, waktu siangnya dia akan rontok. Jadi kalau memang bisa sore hari itu usahakan sore hari, tapi kalau memang ya waktunya kalau memang adanya cuma pagi hari, ya sudah di pagi hari saja, itu aja ya. Oke, kita akan coba untuk aplikasikan dan saya tunjukkan juga di cabai yang sudah saya praktekkan. Oke, sahabat-sahabat, nah ini adalah cabai yang dulunya dia mengeriting di bawah daunnya, itu ada masih bekas-bekasnya ya, bekas daun kecil-kecil. Nah itu dia itu mengeriting ya, ngeriting di bawahnya itu banyak trips, di bawah daunnya ini banyak trips ya. Nah ini banyak tripsnya dulu, sama kayak yang ini juga mengeriting, rontok ya, tapi dia kemudian semai lagi, ada munculan semai-semai lagi. Sampingnya juga sama, ini juga mengeriting dia ya. Di bawahnya ini dulunya banyak sekali tripsnya. Oke, banyak trips yang menempel di bagian bawah sini. Nah, alhamdulillah setelah kita lakukan penyemprotan 3 hari berturut-turut dengan pestisida tembakau, ini sudah berangsur membaik dan muncul semaian baru seperti ini. Ini juga sama ya, dia muncul semaian baru, keriting daunnya. Ini bawahnya banyak trips sama. Ini juga ini bekas saya potong karena di sini mengkerut, terus kemudian saya semprot, saya potong, terus tumbuh semaian baru lagi seperti ini. Iya, seperti itu sama, kayak gitu. Oke ya, itu ada buahnya satu. Oke. Jadi dibaliknya gini nyemprotnya. Nah, caranya gini, kita coba saja ini ya, semprotan yang tadi. Oke, ini kita semprotkan dari bawah seperti ini ya. Nah, dari bawah daunnya ya kan. Nah, bawah daunnya seperti itu kita semprot. Nah, iya, usahakan lebih diutamakan itu dari bawah daunnya, karena trips itu dia bersarang di bawah daun. Kita semprotkan seperti ini
Ini penyemprotan keempat kalinya ya. Jadi yang untuk 3 hari dia sudah oke. Sebenarnya ini bisa digunakan ke beberapa tumbuhan yang lain, misalkan tumbuhan tersebut memang dia keriting diakibatkan trips, itu bisa. Misal anggur juga bisa. Terus kemudian apalagi yang biasanya diserang trips itu juga bisa ya. Jadi seperti itu sahabat-sahabat, mudah kok ya pakai tembakau. Kalau di atasnya mau dikasih juga tidak masalah, yang penting di bagian bawah itu sudah terkena semprot terlebih dahulu. Oke. Nah, oke. Jadi seperti itu ya sahabat-sahabat, semoga sahabat-sahabat tetap semangat dalam belajar bertani. Untuk para sahabat-sahabat yang sudah lebih mahir atau lebih banyak pengalaman, bisa share pengalamannya di sini, karena kita juga ya belajar, siapa tahu mendapatkan pengalaman baru dari sahabat-sahabat yang sudah lama menekuni dunia pertanian ataupun lebih paham dengan pengalamannya terkait keriting daun pada cabai. Terima kasih kami sampaikan, semoga kita tetap bisa belajar dan bisa melestarikan alam. Sampai jumpa.